Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabar Re? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul UFA 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Ya, nggak usah banyak basa-basi lagi, nih dia alur ceritanya. Di sebuah universitas terdapat konflik yang kerap terjadi antara mahasiswa lokal dan mahasiswa asrama. Mahasiswa lokal yang cukup mendominasi tidak memperbolehkan satupun kendaraan mahasiswa asrama yang terparkir di parkiran kampus. Mereka berbondong-bondong menghancurkan sepeda motor Yufarats, seorang mahasiswa asrama tingkat akhir yang mana adalah seorang gangster kampus yang sangat bengis. Tak terima dengan kejadian itu, Yufarats yang merupakan mantan seorang penggulat profesional dan seorang gangster yang sangat bengis datang seorang diri dan menghancurkan satu persatu sepeda motor yang terparkir di parkiran kampus dengan menggunakan tongkat bisbol. Tak berhenti di situ, Krupal yang marah langsung mengerahkan geng siswa lokal untuk menghajar para siswa asrama. Krupal mencari Yufa yang kebetulan tidak ada di asrama selama tawuran berlangsung. Krupal menghajar satu persatu siswa asrama tanpa ampun, termasuk memukuli Siri, kekasih Yufa, menggunakan telur yang mentah. Sesampainya Yufa di asrama, Siri dan siswa asrama yang sudah babak belur menceritakan kronologinya kepada Yufa. Siri meminta Yufa untuk mensudahinya supaya konflik tidak berlanjut. Namun Yufa yang tersulut dengan emosi bergegas datang ke kampus seorang diri dan mulai menghajar geng Krupal satu persatu hingga mereka babak belur. Tidak ada yang sanggup melawan Yufa meskipun dia sendirian sampai tibalah Yufa berhadapan dengan Krupal. Dengan mudahnya Yufa kemudian berhasil mengalahkan Krupal dan membuatnya lari terbirit-birit dan melaporkan kejadian itu kepada kepala sekolah. Yufa dan Krupal serta beberapa orang yang diduga terlibat dalam konflik itu pun mendapat skorsing dari kepala sekolah sampai waktu yang tidak ditentukan. Karena kejadian itu, hubungan Yufa dan Siri pun mulai merenggang dan penjagaan di kampus juga diperketat 2 kali lipat demi menghindari konflik yang sama terulang kembali yang terjadi di kampus tersebut. Krupal yang masih tidak terima mencari cara membalaskan dendam kepada Yufa dengan meminta pertolongan kepada Narasimha, saudaranya. Mengetahui kemampuan Yufa yang tidak terkalahkan, mereka membentuk rencana dengan menangkap Siri, kekasih Yufa. Dengan demikian, geng siswa lokal dapat dengan mudah mengendalikan Yufa. Operasi pun dimulai. Narasimha dan beberapa anak buahnya secara diam-diam membuntuti Yufa ketika dia hendak menghabisinya. Tiba-tiba, sekelompok polisi datang dan memanggil Narasimha. Narasimha yang terkejut segera memberikan pisaunya kepada anak buahnya. Karena hal itu, Yufa menyadari ada yang aneh dengan pria tersebut, yaitu Narasimha. Yufa yang mendapat panggilan dari temannya bergegas pergi dari tempat tersebut. Mereka segera bergegas lagi untuk mengikuti Yufa. Lalu sampailah mereka di sebuah tempat. Narasimha masuk ke dalam ruangan di mana Yufa sedang memainkan biliar dan bersiap-siap untuk menyerang Yufa. Yufa yang langsung menyadari hal tersebut langsung sigap menghajar Narasimha dan anak buahnya. Perkelahian pun tak terelakkan. Dengan mudahnya, Yufa menghabisi Narasimha dan menancapkan sebuah stik biliar tepat di kaki Narasimha. Setelah menghajar dan menumpahkan jus di wajah Narasimha yang terluka, Yufa membawa Narasimha ke rumah sakit lalu meninggalkannya di sana. Lalu datanglah saudara laki-laki Narasimha yang bersama dengan anak buahnya ke rumah sakit di mana Narasimha dirawat. Ia marah dan kesal dengan apa yang diperbuat oleh Yufa kepada Narasimha. Bersama dengan Krupal, mereka kembali beraksi di sebuah acara tunangan pihaan teman Yufa, dan target mereka sekarang adalah Siri. Yufa dan teman-temannya yang menyadari hal tersebut bersiap-siap di acara tersebut dan benar saja, tak lama setelah Siri keluar dari gedung, beberapa orang termasuk Krupal terlihat secara bersamaan ikut keluar. Untungnya, Yufa yang segera menyadari hal itu ikut bergegas keluar mengikuti mereka. Di tengah perjalanan, Siri dan temannya menyadari bahwa mereka dibuntuti sekelompok orang, yakni geng lokal Krupal. Namun aksi mereka tak berlangsung lama setelah Yufa terlihat beberapa di belakang geng Krupal. Krupal yang ketakutan segera memerintahkan anak buahnya untuk menggagalkan sebuah rencananya.
Geng Krupal yang gagal tidak kehabisan cara. Mereka mengadakan pesta yang bertujuan untuk menjebak Yuva. Namun, Narasimha tidak melihat kehadiran Yuva di pesta tersebut. Dan memerintahkan anak buahnya untuk mencari Yuva di asrama. Namun hal tersebut kemudian tidak membuahkan hasil. Tak lama kemudian Yuva datang ke acara pesta kampus tersebut. Ia sudah tahu bahwa pesta tersebut dipersiapkan untuk dirinya. Pertarungan pun tak terelakkan lagi, satu persatu geng Krupal mulai dihajar dengan sangat mudah oleh Yuva. Kemudian Sken berpindah menampilkan Shankar, ayah daripada Yuva, di Banglur bersama dengan Girija, ibunya, dan Swita, kakak perempuannya. Tampak Shankar yang sedang merencanakan tentang pernikahan Swita yang akan berlangsung tidak lama lagi. Di tengah-tengah perbincangan, Swita menyadari bahwa handphone ayahnya mendapatkan pesan penting dan memberikan ponsel tersebut kepada Shankar. Ternyata pesan tersebut berasal dari Vishwar, teman Shankar yang ditugaskan untuk memata-matai Yuva. Shankar geram dan kecewa dengan tingkah Yuva yang ugal-ugalan. Kemudian dia berkata bahwa Yuva hanya bisa menambah kesengsaraannya saja dan Yuva seperti mengoleskan garam pada lukanya. Kemudian Shankar datang ke kampus Yuva demi menanggapi panggilan dari kepala sekolah Yuva. Namun sesampainya di sana, Shankar menyadari bahwa Yuva menggunakan wali palsu untuk menanggapi panggilan kampus. Shankar yang semakin geram dengan ulah putranya itu secara mencari Yuva dan memarahinya di hadapan orang banyak. Setelah memarahi Yuva dan terlibat sedikit cekcok, Shankar pergi sambil mengutarakan kata-kata yang menyakiti hati Yuva. Kemudian, Sken berpindah menampilkan Virama Dodame, seorang pelatih gulat profesional tingkat nasional yang merupakan mantan pelatih Yuva. Yuva merupakan atlet gulat tingkat nasional yang harus gugur di semifinal pada sebuah kejuaraan nasional 2022. Hal ini disebabkan Yuva dan Virana dijebak oleh lawannya dengan cara menawarkan uang sponsor liga. Tergiur dengan jumlah uangnya, tanpa pikir panjang mereka menerima tawaran tersebut. Ternyata uang itu berasal dari kelompok bandar judi yang bekerja sama dengan lawan Yuva di sebuah kejuaraan nasional. Mereka mencatat dan mengirimkan data uang itu kepada penyelenggara kejuaraan nasional. Oleh karena itu, Yuva mendapat didiskualifikasi dan dilarang mengikuti kejuaraan nasional gulat selama 2 tahun karena keterlibatannya dengan bandar judi. Mendengar berita itu, Shankar memarahi dan mengusir Yuva karena dia menganggap Yuva tidak menghargai uang yang dia berikan dan malah mencarinya kepada bandar judi. Virama mencoba menyelesaikan kasus tersebut dan membersihkan nama Yuva dan juga dirinya. Di asrama tampak hubungan Siri dan Yuva yang mulai membaik. Mereka bertemu di pinggir pantai pada malam hari. Yuva memeluk Siri dan di sanalah hubungan mereka kembali seperti sebelumnya. Di lain sisi, kepala sekolah dan pengelola perguruan tinggi sedang berdiskusi mengenai masalah skorsing Krupal. Mereka berasumsi kepala sekolah harus mencabut skorsing Krupal karena orang tua Krupal adalah pemasok dana perguruan tinggi mereka. Setelah pembahasan tersebut, kepala sekolah pergi dan mendapati mobilnya telah dirusak oleh anak buah Krupal. Namun, dia tidak memperdulikan hal itu dan segera bergegas pergi ke asrama Yuva. Dia mencari ruangan Yuva dan berbicara 4 mata dengannya. Dia meminta Yuva untuk menghindari konflik dengan Krupal, apalagi dia mencabut skorsingnya. Keesokan harinya, geng Krupal dan mahasiswa asrama pun kembali menjalani aktivitas di kampus seperti biasanya. Tampak geng Krupal sama seperti sebelumnya. Mereka mengusir mahasiswa asrama dan tidak membiarkan mereka menggunakan lapangan olahraga. Yuva yang tidak menjawab telepon dari mahasiswa asrama yang hampir terlibat konflik pun memaksa mereka untuk mundur dari lapangan olahraga. Yuva benar-benar mematuhi perkataan kepala sekolahnya. Dia menghadiri kelas teknik dan menghindari konflik antara mahasiswa tersebut. Kemudian kepala sekolah memanggilnya ke ruangan dan memberikan apresiasi kepada Yuva, serta sedikit nasihat kepada Yuva. Hari kelulusan pun tiba dan Yuva bergegas menempuh perjalanan pulang ke Banglor, tempat tinggalnya. Di sisi lain mengingat pernikahan putrinya yang sudah dekat,
Sankar segera mempersiapkan acara pernikahan yang mewah. Walaupun Girija sudah memperingati bahwa saldo di rekening bank tidak dapat mungkin bisa mencangkup semuanya. Namun Sankar bersikap keras dan berkata bahwa pernikahan putrinya haruslah mewah, supaya orang dan keluarga mempelai pria melihat kasih sayang ayah kepada putrinya. Acara pernikahan pun berlangsung dengan mewah. Bahkan Sankar menghadiahkan putrinya itu sebuah mobil yang sangat mewah juga. Acara pernikahan selesai, Sankar tampak gelisah dan mendapat banyak panggilan masuk lewat teleponnya. Lalu dia membawa mobil yang dia hadiahkan untuk putrinya pergi dari Bangalore, meninggalkan istri dan putrinya. Sesampainya Yuva di rumah, ia kemudian mendapati rumahnya yang banyak dikerumuni orang-orang. Ketika dia masuk, ternyata orang-orang tersebut merupakan teman dan rentenir Sankar yang menagih hutang kepada Girija karena Sankar tak kunjung pulang dan tak dapat dihubungi. Melihat ibu dan kakaknya diancam oleh orang asing, kemudian membuat Yuva geram dan mulai menghajar mereka satu persatu. Dengan mudah orang itu Yuva kalahkan. Dan kemudian mereka pergi dari rumah dan tak berani mengancam keluarga mereka lagi. Mereka hanya berdiri di luar pagar setiap hari sampai Sankar pulang. Setelah selesai, Sweta menceritakan semuanya kepada Yuva. Yuva mulai mencari keberadaan Sankar ayahnya. Dia mendatangi tempat kerja serta menanyakannya ke teman-teman Sankar. Namun, dia tidak menemui jawaban. Seluruh perabotan dan barang-barang berharga mereka disita demi menebus hutang-hutang mereka kepada bank. Suami Sweta yang tak tahan dengan keadaan itu kemudian pergi meninggalkan mereka dan istrinya. Yuva merasa harus bertanggung jawab atas ini semua dan mencari pekerjaan demi melangsungkan hidup. Namun karena jejaknya selama di perguruan tinggi membuatnya sulit mendapatkan sebuah pekerjaan untuk menghidupi mereka semua. Namun akhirnya Virama berhasil menyelesaikan kasus Yuva dan membersihkan nama mereka berdua. Yuva ditawari untuk ikut kembali kejuaraan nasional tahun ini. Namun ia menolak karena Yuva memiliki tanggung jawab untuk mencari nafkah bagi keluarga tercintanya. Virana mengerti dan berkata tetap menunggu kalau Yuva berubah pikiran. Yuva bekerja sebagai seorang pengantar makanan. Ia berkata tidak semua orang mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jalur pendidikan dan inilah jalan yang ditunjukkan bagiku. Sedikit demi sedikit uang dia hasilkan lewat pekerjaannya. Banyak rintangan yang ia lewati termasuk ketika melihat Siri di sebuah kafe. Di saat ia sedang bekerja, Ibu Siri menjodohkan dia dengan seorang pria tampan dan mapan. Siri yang sedang mengobrol dengan pria tersebut melihat Yuva yang sedang mengantarkan makanan di kafe tersebut. Yuva yang menyadari hal itu mengabaikan mereka dan tetap fokus akan pekerjaan yang dia lakukan. Saat dia pulang ke rumah, dia melihat seorang pria yang hampir setiap hari berdiri di depan rumahnya. Ternyata pria tersebut adalah teman dekat Sankar yang uangnya juga dipinjam Sankar untuk acara pernikahan putri tercintanya Sweta. Namun keesokan harinya di saat Yuva tengah bekerja, ia mendapati rekan kerjanya yang tidak sengaja berselisih dengan anggota gangster. Ia dihajar dan dibawa pergi oleh gangster tersebut. Yuva langsung memerintahkan seluruh rekan kerjanya untuk mencari plat nomor mobil gangster tersebut dan memberikan sebuah lokasi terkininya. Lalu mereka berbondong-bondong bergegas mengejar mobil kuning milik gangster yang telah menghajar sahabat kerjanya itu. Gangster yang terdesak terpaksa harus terlibat sebuah pertarungan dengan Yuva. Yuva berlari dan menghajar para gangster tersebut. Lalu kemudian menyelamatkan rekannya yang terluka. Para gangster tersebut dihabisi Yuva seorang diri. Pertarungan tersebut menyebabkan kemacetan yang cukup panjang di luar terowongan. Yuva pulang ke rumah dan Sweta mendapat lokasi terakhir mobil Sankar terlihat, yakni gerbang tol Karnataka, kota Gokarna. Yuva pun bergegas menuju kota tersebut. Di sana ia mencari keberadaan Sankar dengan menanyakan kepada penduduk yang ada di sana. Satu persatu petunjuk ia dapatkan, sampai akhirnya ia menemui sebuah mobil Sankar terparkir tepat di sebuah gang. Ternyata mobil Sankar sudah ada di sana selama 2 hari lamanya. Yuva menunggu di dekat mobil tersebut sambil menanyakan ke beberapa orang tentang Sankar dengan menunjukkan foto Sankarnya kepada orang-orang.
Ketika Yufa sedang menunggu, tiba-tiba ia melihat ayahnya dan mulai mengikuti Shankar. Shankar yang berteriak panik dan ketakutan, lalu Yufa memeluknya sambil terus memanggilnya. Shankar pun menjelaskan semuanya, bahwa dia ditawari untuk menggandakan tabungannya di sebuah pasar saham. Itu adalah tabungan yang ia sisihkan dari gajinya selama 12 tahun, dan itu akan digunakan untuk pernikahan Sweta, putri tercintanya. Namun ternyata, dia kemudian ditipu. Mereka tidak menginvestasikan uang Shankar dalam bentuk saham, dan Shankar tidak dapat berbuat apa-apa akan hal tersebut. Mendengar penjelasan Shankar, Yufa merasa bersalah dan menangis. Tak lama dari situ, Yufa mencari orang yang menipu Shankar. Dia segera bergegas dengan sepeda motornya. Sesamanya di sana, dia menghancurkan mobil dengan tongkat bisbol dan mulai menghajar mereka satu persatu. Di depan keluarganya, dia meledakkan petasan mengelilingi mereka. Shankar berkata, apabila mereka tidak mengembalikan uang sebelum batas waktu, maka ia akan menghabisi mereka semua. Lalu, Yufa kembali menemui Shankar. Dia meminta Yufa untuk jangan menyia-nyiakan kesempatan mengikuti kekuatan nasional. Maka Yufa yang berubah pikiran segera menemui Virana dan mulai latihan mereka. Yufa berlatih keras menjelang kejuaraan, ditemani pelatih Virana. Sampai tiba waktunya, satu persatu, lawannya Yufa kalahkan dengan mudah. Sampailah Yufa di babak final. Virana memberikan semangat kepada Yufa dan berkata, mereka ada di sini untuk menang. Ranvit Rawat adalah lawan Yufa di babak final. Pertandingan dimulai dan Yufa mendapatkan poin dengan mudah sampai Shankar berteriak menyemangati Yufa. Tiba-tiba membuat Yufa kehilangan fokusnya dan kekalahan beberapa poin. Pertandingan menjadi sangat sengit dan mendebarkan. Yufa kalah poin dan waktu tersisa beberapa detik lagi. Di saat yang seperti itu, Yufa sekali lagi melihat Shankar dan mengingat perkataannya, membuat Yufa kembali bangkit dan mendapatkan poin ganda dalam 3 detik terakhir. Kemudian memenangkan pertandingan. Shankar yang tidak dapat membendung rasa bahagianya turun ke arena dan berteriak kegirangan. Lalu memeluk Yufa sambil menangis. Menjadi sebuah pandangan yang sangat mengharukan. Di akhir cerita, mereka berhasil menang melawan keadaan. Semua orang kembali percaya kepada mereka. Shankar kembali ke rumah dan hidup seperti biasa. Yufa tetap dengan pekerjaannya sebagai pengantar makanan. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Yufa. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.